Bapak dan Ibu yang terhormat, memasuki agenda inti konferensi pers pada hari ini akan disampaikan press release pengungkapan kasus oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Untuk itu, dengan hormat kami mempersilahkan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI, untuk menyampaikan press release sekaligus memberikan keterangan resmi terkait pengungkapan kasus yang telah dilakukan. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu dengan salam khas BNN dan mohon dibalas dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Kayaknya kurang kompak ini. Ada yang tidak mengucapkan salam. Saya curiga jangan-jangan ada yang tidak mau menggunakan apa? Ada yang menggunakan narkoba, ada yang tidak mau hidup bersih tanpa narkoba. Saya ulangi, mohon izin semuanya dan kita katakan salam sehat dengan semangat. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dede Indra Permana SHMH. Yang saya hormati anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Sudin dan Bapak Pulung Agustanto. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Menko Polkam, Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Asisten Kaskogab Wilhan, Bapak Brigjen TNI Jimmy Watuseke SE. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH. Yang saya hormati Jaksa Agung RI yang diwakili oleh Kajati Kepri, Bapak Teguh Subroto SHMH. Yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Interdiksi Narkotik Bea Cukai, Bapak R. Syarif Hidayat. Yang saya hormati Menteri Hukum yang diwakili oleh Kakanwil Kementerian Hukum Kepri, Bapak Edison Mani. Yang saya hormati Menteri Impas yang diwakili oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Bapak Pujo Sutojo Sujoto SH MSI. Yang saya hormati Menteri HAM yang diwakili oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Bapak Munafrizal Manan SH SOS LLM
MIP MSI. Yang saya hormati Menteri PPMI, Kepala BP2MI, yang diwakili oleh Kepala BP3MI Kepri, Bapak Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH. Yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara, yang diwakili oleh Kabinda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Brigjen TNI Bonar Panjaitan SE MSI. Yang saya hormati Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang diwakili oleh Pangko Armada, Bapak Laksamana Muda TNI Fauji SEMM MTR Opsla Mhan. Yang saya hormati Kepala PPATK, yang diwakili oleh Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri, Bapak Brigjen Pol Muhammad Irhami. Yang saya hormati perwakilan DIE Bangkok, Mr. Mark Leing dan Miss Apirade Pelkam, dan DIE Jakarta, Mr. Andre Hesya. Yang saya hormati perwakilan NCB Thailand, Polisi Kolonel Witon Yanukul. Yang saya hormati perwakilan ONCB Thailand, Mr. Chayan Nyut Kamla MR Supacok Potong dan Miss Suthine Techahong. Yang saya hormati para pejabat tinggi media dan pratama BNN RI. Yang saya hormati pimpinan pemerintah daerah dan anggota Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati penasihat dan kelompok ahli BNN, Bapak Goris Mere, Habib Sen Asagab, Cak Isla Barawi, Bapak Akbar Faisal, Bapak Ecep Surya Dananiyasa, Bapak Eduardus Lamento. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Kepulauan Riau. Saya melihat di belakang ada sahabat saya, Romo Pascal. Terima kasih atas kehadirannya dengan seluruh tokoh-tokoh agama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Iman Sutiawan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kepri, Bapak Nyang Haris Pratamura SE MSI. Sahabat-sahabatku para insan pers dan hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun yakinilah bahwa itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri dan menyaksikan bersama konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk implementasi Astacita dan program prioritas Presiden tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, memberikan arahan dan penegasan agar dilakukan pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang bersifat transorganized crime seperti penyelundupan, human trafficking, korupsi, dan narkoba melalui penguatan intelijen untuk melakukan pemetaan terhadap jaringan-jaringan kejahatan tersebut, modus operandi yang digunakan, dan pola-pola pergerakannya. Sejak menerima arahan tersebut, BNN dengan segala keterbatasan telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemetaan jaringan melalui analisis intelijen, penempatan personil intelijen di daerah-daerah rawan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia intelijen untuk melaksanakan operasi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Berbagai penangkapan yang dilakukan pada tahun ini merupakan keberhasilan dari kekuatan operasi intelijen
yang puncaknya adalah keberhasilan pengungkapan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita rilis bersama pada hari ini. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melaksanakan arahan Presiden untuk melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba, baik yang bersifat internasional maupun domestik. Kami ingin memberikan pesan keras kepada para sindikat narkotika bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para sindikat narkoba di Republik Indonesia. Saya ulangi, tidak ada tempat yang aman bagi para sindikat narkoba di Republik Indonesia. Kami secara khusus akan melaporkan kepada Presiden tentang keberhasilan BNN dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan pemetaan dan pengungkapan kasus-kasus narkoba di Indonesia, khususnya kasus penyelundupan narkoba kapal Sea Dragon Tarawa yang saat ini sedang ditangani. Keberhasilan semua ini tidak terlepas dari arahan dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan sekalian, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagai Kepala BNN, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, selaku pengarah dan pengendali Des Pemberantasan Narkoba, yang telah mengkoordinasikan kegiatan konferensi pers dengan melibatkan para menteri, kepala lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga atau perwakilan kementerian dan lembaga dalam konferensi pers ini sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba untuk mensukseskan Astacita, program prioritas Presiden, khususnya program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Konferensi pers hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian kinerja kolaborasi antar instansi pemerintah kepada publik terkait keberhasilan aparat gabungan dari beberapa instansi yang telah bekerja keras mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu diketahui bersama bahwa proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 bulan untuk melakukan analisa, melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. BNN menerima informasi dari counterpart bahwa ada jaringan sindikat narkotika internasional dari wilayah Golden Triangle yang operasionalnya melibatkan jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia yang berencana akan menyelundupkan narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang akan melewati perairan Batam. Direktorat Intelijen BNN bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai melakukan joint analisis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analisis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Tarawa yang dicurigai membawa narkotika sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Narkotika tersebut dicurigai akan didistribusikan beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN dengan didukung kekuatan penuh dari Ditjen Bea Cukai yang mengarahkan 2 kapal, yaitu kapal BC 20003 dan kapal BC
20007 dan didukung dari Lantamal 4 Batam yang mengerahkan 2 kapal tempur, yaitu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858. Dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut pada saat melewati perairan Indonesia. Petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dengan melibatkan komunitas intelijen dan penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotic Suppression Bureau NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kaptain Tui alias Mr. Tan alias Jackie Tan alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat kurang lebih 2 ton ini dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih 8 juta jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini adalah kasus besar kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari. Saya ulangi agar dicatat dan diingat rekan-rekan semua para hadirin. Merupakan kasus besar yang kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama. Sebelumnya petugas Lantamal 4 Batam berhasil menangkap kapal De Aung Toe Toe 99 yang memuat narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 700 kg dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton, serta mengamankan 5 tersangka terdiri dari 4 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Thailand. Penanganan kasus ini telah diserahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut kepada BNN untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kepada tahap pengadilan. Dalam penanganan kasus ini, BNN juga telah melakukan joint investigasi dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas
dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal De Aung Toe Toe 99 yang bernama Kok Hau, seorang warga negara Myanmar. BNN juga akan segera menerbitkan red notice dan menempatkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Dari dua kasus ini, petugas gabungan telah berhasil menyita barang bukti narkotika seberat kurang lebih 4 ton dengan mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Terkait barang bukti narkotika yang disita dari kapal Sea Dragon Tarawa, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratori untuk mengidentifikasi drug signature untuk menemukan adanya kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya, termasuk kasus penyelundupan narkotika dengan kapal De Aung Toe Toe 99 yang ditangkap oleh petugas Angkatan Laut pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu. Jumlah total barang bukti narkotika tersebut apabila diperhitungkan dampak kerugian dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, maka nilai potensi kerugiannya sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan ukuran nominal. Upaya menyelamatkan aspek-aspek nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkoba dan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ukuran nominal finansial. Oleh karena itu, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman yang nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Kami ulangi, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. 2 kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar dan terjadi pada waktu berdekatan semakin menegaskan bahwa kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Thailand merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Para tersangka adalah pekerja sektor pelayaran yang direkrut jaringan sindikat narkotika internasional untuk mengirimkan narkotika dengan menggunakan kapal ke berbagai negara dengan imbalan upah kerja yang lebih besar daripada nilai upah pada umumnya. Para tersangka tergiur dengan nilai upah sebesar 50.000 baht atau sekitar 24 juta rupiah per trip dan tambahan bonus sebesar 3.000 dolar Amerika atau setara dengan 50 juta rupiah. Mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan kejahatan, namun mereka tidak mempertimbangkan hukum yang berat yang akan menjerat mereka karena mereka tergiur dengan nilai upah yang lebih besar. Upaya pemberantasan jaringan sindikat internasional yang selama ini beroperasi di kawasan ASEAN dibutuhkan kerjasama dan kesepahaman dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Semangat membersihkan kawasan ASEAN dari kejahatan narkotika harus kembali ditegakkan agar terjadi komitmen dan tujuan bersama negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan kawasan ASEAN bersih dari kejahatan narkotika, BNN di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba, Kemenko Polkam, menginisiasi joint analisis dan joint investigasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk saling bertukar data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pemberantasan jaringan sindikat kejahatan narkotika, BNN
sangat serius dan berkomitmen tinggi untuk membongkar jaringan sindikat narkoba sampai ke akar-akarnya. BNN berkolaborasi dengan stakeholder terkait, berkomitmen mensukseskan Astacita dan program prioritas pencegahan dan pemberantasan narkoba yang telah ditetapkan oleh Presiden. Keberhasilan pengungkapan kasus ini sebagai bukti nyata bahwa BNN dan stakeholder terkait sangat serius melakukan pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan tidak berkompromi sedikit pun. Saya ulangi, tidak berkompromi sedikit pun dengan pihak-pihak manapun yang berusaha berupaya untuk menghalang-halangi upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. BNN bertekad tidak akan memberikan ruang dan kesempatan sedikit pun kepada para jaringan sindikat narkotika beroperasi secara luas di wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tekad tersebut, BNN menetapkan 6 kebijakan dan strategi, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan ketahanan sosial masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, penguatan pendekatan tematik dan ikonik, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini merupakan hasil implementasi kebijakan dan strategi BNN, terutama kebijakan penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, dan penguatan kerjasama dengan negara-negara perbatasan. Dalam pelaksanaan operasi intelijen, BNN menerapkan sistem operasi secara intensif selama 24 jam kali 7 hari sepanjang bulan dan sepanjang tahun tanpa terputus. Metode yang dipergunakan dalam operasi intelijen BNN menggunakan human intelligence dan didukung oleh teknologi intelijen yang saling melengkapi dan didasari oleh asas due process of law. Untuk memaksimalkan kerja-kerja intelijen, BNN menetapkan para personil intelijen di sejumlah wilayah prioritas. Di sejumlah wilayah prioritas rawan penyelundupan narkotika, khususnya di wilayah perairan Selat Malaka, perbatasan darat Kalimantan Barat dan Utara, wilayah laut Kalimantan Utara, dan sepanjang pesisir barat Pulau Sulawesi. Pelaksanaan operasi intelijen sepanjang tahun untuk memetakan jaringan sindikat narkotika yang meliputi jaringan antar negara, jaringan antar pulau dan provinsi, serta untuk melakukan pengejaran DPO yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan kalangan media agar selalu mengawasi, memantau proses penegakan hukum terkait kasus ini. Saya ulangi, agar selalu mengawasi dan memantau proses penegakan hukum terkait kasus ini. Partisipasi aktif masyarakat dan kalangan media untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan oleh BNN secara transparan dan proses penyidikan dapat memberikan dampak penghukuman secara maksimal kepada pelaku sesuai dengan bobot tindakan dan kejahatannya. Selain itu, saya juga menghimbau kepada masyarakat agar secara aktif terus-menerus mengawasi kerja-kerja BNN agar selalu bekerja secara profesional dan transparan dalam penegakan hukum di bidang narkotika. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala BNN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kolaborasi yang sangat baik selama ini dengan berbagai pihak. Tanpa kolaborasi yang baik dan semangat saling mendukung tugas-tugas penanganan kejahatan narkotika, maka upaya-upaya pengungkapan kejahatan narkotika yang sangat rumit tidak akan berhasil dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 DPR RI, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang telah memberikan dukungan moral dan penguatan hukum serta anggaran untuk melaksanakan operasi pemberantasan narkotika sepanjang tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko Polkam yang selalu memberikan arahan
dan mengkoordinasikan dengan baik tugas-tugas Des Pemberantasan Narkoba. Terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para menteri dan pimpinan lembaga yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada BNN dan stakeholder terkait untuk berkolaborasi dalam rangka mensukseskan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Secara khusus saya berterima kasih kepada para petugas di lapangan, para patriot-patriot kemanusiaan yang telah mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan dan melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari DEA dan counterpart lain dari Thailand yang telah membantu melakukan investigasi untuk mengungkap kasus yang kita tangani hari ini. Dan melalui melalui momentum konferensi pers pengungkapan kasus pada hari ini, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Saya ulangi, menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, SIK MSI, atas press release yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah agenda sambutan dari kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati anggota tim Komisi 3 yang hadir di sini, Pak Sudin dan Pak Pulung. Yang kami hormati seluruh jajaran BNN yang hadir beserta BNN wilayah Batam, teman saya Pak Brigjen Hani. Saya ucapkan apresiasi atas prestasi yang telah ditangkapnya sejumlah barang bukti sabu 2 ton. Panglima Komando Armada 1 beserta jajaran, Pak Kapolri maupun yang mewakili, ada Pak Kajati di sini, Pak Teguh Subroto, dan hadir juga di sini Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau beserta jajaran dari Menko Polhukam yang hadir mewakili, teman-teman media yang hadir yang kami muliakan. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerja kolaboratif dari seluruh aparat pemerintah yang ada, khususnya kepada Kepala BNN yang merupakan mitra kerja Komisi 3 DPR RI, yang dalam hal ini Pak Kepala BNN hadir secara langsung dari mulai penangkapan sampai pemusnahan. Dan Komisi 3 tidak ragu untuk turun langsung dalam upaya menggagalkan penyelundupan narkoba atau sabu kurang lebih 2 ton dengan rincian 2.115.130. Bayangkan kalau itu dinikmati 1 gram, tadi kita diskusi bisa 4 orang, kurang lebih 8 juta penduduk bisa terkena narkoba. Saya ucapkan apresiasi, kita tepuk tangan untuk Kepala BNN. Kita tahu bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan pintu masuk jaringan narkotika lintas negara. Dan kami mengharap agar proses penegakan hukum oleh aparatur penegakan hukum dilakukan dengan cepat, cermat, dan tepat. Serta para pelaku ditangkap atas pengungkapan
yang dilakukan ini dan dapat dijerat dengan pidana hukuman. Saudara-saudara sekalian, saya selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI tentunya mengucapkan salam dari pimpinan DPR, baik dari Ketua DPR maupun Wakil Ketua DPR Koordinator Bapak Sumi Dasko dan pimpinan Komisi 3 Bapak Habibur Rahman, berpesan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan berhati-hati dalam menjaga dan mengelola barang bukti yang berhasil disita dalam jumlah yang sangat banyak tersebut. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan 1 gram pun barang haram tersebut untuk dijual apalagi diedarkan di Indonesia, karena saya sangat paham nilai dari barang bukti tersebut sangat besar sekali. Komisi 3 DPR RI membidangi penegakan hukum di Indonesia, secara khusus menaruh perhatian terhadap pemberantasan narkotika di Indonesia dengan membentuk Panitia Kerja Penegakan Hukum di bidang narkotika periode 2024-2029. Kebetulan saya secara pribadi, Dede Indra Permana, menjadi Ketua Panja Narkotika ini. Panja Narkotika ini dibentuk sebagai wujud komitmen Komisi 3 DPR RI dalam menjaring berbagai pengaduan masyarakat dan juga beberapa laporan serta hasil kajian yang dibuat oleh mitra kerja terkait dengan peredaran narkotika di Indonesia yang semakin meresahkan. Belum lagi pengaduan masyarakat dan juga pemberitaan media sosial saat ini terkait dengan peredaran narkotika yang tidak hanya menyasar kepada orang dewasa, tapi menyasar kepada remaja bahkan anak-anak di bawah umur yang merupakan aset terbesar bangsa Indonesia, khususnya dalam menyongsong rencana Indonesia Emas 2045. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kembali kepada seluruh institusi penegakan hukum untuk selalu aware dan memberikan perhatian khusus kepada pemberantasan narkotika di Indonesia. Karena isu narkotika juga menjadi perhatian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang secara spesifik menjadikan pemberantasan narkotika sebagai program prioritas ke-6 dari total 17 program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan misi ke-7 dari Astacita. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen dalam melaksanakan tugas konstitusional untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai upaya penegakan hukum di bidang narkotika, dan kami tidak segan untuk turun langsung ke lokasi terindikasi masih memiliki tingkat peredaran narkotika yang tinggi di Indonesia. Di wilayah Batam, wilayah pantai timur kalau sebutannya orang Bea Cukai ini, sangat banyak pintu masuk peredaran yang bisa dilalui oleh pesisir timur ya. Pesisir timur ini banyak pintu masuk maupun jalur-jalur tikus. Saat kunjungan di berbagai daerah, saya sampaikan bahwa wilayah ini sangat luas dengan sangat memungkinkan kapal-kapal asing masuk di wilayah pesisir timur. Demikian pernyataan Komisi 3 DPR RI. Kami sampaikan, tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Semoga kerja yang luar biasa seperti ini dapat terus dilakukan di seluruh bumi Nusantara yang kita cintai ini, agar masa depan Indonesia dapat terjaga dari dampak negatif narkotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat untuk memberikan sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Interdiksi Narkotika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala BNN, yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan lembaga di pusat dan juga di daerah. Mohon izin saya Syarif Hidayat mewakili Ibu Menteri Keuangan dan juga Bapak Dirjen Bea dan Cukai yang kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir karena ada kesibukan di Jakarta. Kami sampaikan sambutan dari yang bersangkutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis metamfetamin. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terutama kepada Kepala Badan Narkotika Nasional RI sebagai leading sektor dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Kerjasama ini menunjukkan komitmen bersama kita untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba. Dalam kasus kali ini, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersama-sama dengan BNN, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika dengan jumlah 2 ton yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNN, di mana ini adalah berasal dari Thailand. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerjasama intelijen dan operasi laut yang terkoordinasi dengan baik antar instansi, bahwa analisa telah dilaksanakan dari 5 bulan sebelum kejadian ini yang dilakukan oleh BNN dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan analisis bersama yang ditindaklanjuti oleh operasi bersama dengan didukung oleh Angkatan Laut dan juga dari Kepolisian Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam melakukan pemeriksaan setelah kapal tersebut berhasil kami tangkap, kami menggunakan alat identifikasi narkotika, psikotropa dan prekursor, dan juga menggunakan anjing pelacak K9 yang kami bawa di dalam patroli tersebut, yang hasilnya memberikan reaksi positif terhadap barang yang ada di dalam palka dan juga terhadap barang yang ada di dalam tempat penimbunan penimbunan bahan bakar yang sudah dikosongkan. Bapak dan Ibu sekalian, keberhasilan ini menunjukkan efektivitas sinergi antara Bea Cukai, BNN, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia serta aparat penegak hukum lainnya di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga perairan Indonesia dari ancaman penyelundupan narkotika lintas negara. Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menegah sekitar 5,9 ton narkotika. Tahun 2024 berhasil menegah sebanyak 7,4 ton narkotika. Dan untuk tahun 2025 baru 5 bulan saja kita sudah berhasil menegah 6,4 ton narkotika, jumlah yang sangat luar biasa besar. Ini belum lagi narkotika yang berhasil secara mandiri ditegah oleh rekan-rekan aparat penegak hukum lainnya. Jadi memang demikian banyak narkotika yang masuk ke Indonesia, yang menunjukkan bahwa pemakai narkotika di Indonesia memang jumlahnya tidak sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen penuh untuk terus mendukung seluruh kegiatan penegakan hukum narkotika oleh aparat penegak hukum, baik BNN, kepolisian, maupun instansi terkait lainnya di seluruh pintu masuk Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara, dengan mensinergikan seluruh sumber daya dan informasi yang tersedia, maka penggunaan anggaran dan aset negara dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kami percaya apabila sindikat narkotika internasional bisa berkolaborasi lintas batas, maka seluruh elemen penegak hukum Indonesia pun wajib dan bisa bersinergi lebih kuat lagi untuk menghadang dan memutus mata rantai peredaran narkotika di tanah air. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut aktif mendukung upaya ini dengan melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat dan seluruh stakeholder, diharapkan akan tercipta Indonesia yang aman dan bebas dari narkoba demi masa depan generasi bangsa yang lebih baik.
Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan dengan hormat untuk memberikan sambutan Kepala Staf Angkatan Laut yang diwakili oleh Panglima Komando Armada 1. Kami persilahkan. Terima kasih MC. Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI beserta anggota, Sesmenko Polhukam, Kepala BNN, Kapolri atau yang mewakili, Panglima TNI, FKPD Provinsi Kepri. Banyak sekali yang harus disampaikan Pak, tapi intinya saya sangat menghormati Bapak-Bapak yang hadir di tempat ini pada hari ini Pak. Kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut sekaligus kami laporkan Pak, dalam 3 bulan terakhir ini TNI Angkatan Laut telah berhasil menangkap kurang lebih bulan Februari kami menangkap 60.000 butir ekstasi dan sudah kita musnahkan pada tanggal 19 Maret. Kemudian tanggal 13 Mei kapal Auk Tungtu ini Pak ditindaklanjuti kolaborasi dengan BNN pada tanggal 20 kita menangkap Sea Dragon. Kemudian 2 hari berikutnya hari ini Pak kami sudah perintahkan jajaran khususnya di Kormada 1 kami menangkap sabu di Tanjung Balayasan walaupun jumlahnya hanya 1 kilo tapi kami melihat indikasi berikut seperti apa sebenarnya kegiatan berikut. Karena sekarang sudah digunakan perahu-perahu kecil Pak untuk masuk ke perairan kita. Ini sudah kita tangkap tanggal 22 Mei dan akan diserahkan kepada polisi di daerah Tanjung Balayasan. Kerjasama yang kami lakukan ini adalah atas perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut atas perintah ini yang sesuai program Presiden Prabowo Hasta Cipta. Kami melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh Pak. Dan kami TNI Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan siapapun juga untuk memberantas narkoba ini. Oleh karena itu, hari ini press release ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberantas ini semua. Ini menunjukkan bahwa seluruh aparat penegak hukum masih tetap satu visi Pak untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar untuk menyelamatkan negara ini, untuk menyelamatkan generasi muda 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Ini sudah sekitar 6 ton yang disampaikan tadi dari Wakil Menteri. Itu kurang lebih kalau kita kalikan penggunanya bisa hampir 20 juta orang Pak. Sehingga kita tidak tahu 15 tahun ke depan itu seperti apa nanti generasi muda kita. Alhamdulillah berkat kerjasama BNN, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Polri, khususnya Polda Kepri, kami selalu siap menjadi garda terdepan untuk menghadang masuknya narkoba ini ke perairan Indonesia. Jadi kami berjanji bahwa tidak ada sejengkal perairan Indonesia yang bisa dilalui oleh narkoba ini Pak. Ini yang selalu disampaikan oleh Kepala Staf kami, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan penekanan ini ditekankan pada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia Pak. Sekali lagi saya terima kasih Kepala BNN telah mengajak kami untuk berkolaborasi bersama-sama sehingga kita nampak di depan kita ini, saat ini kita sudah berhasil menangkap tangkapan yang terbesar hari ini. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan dengan hormat untuk memberikan sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kami persilahkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, kemudian Pak Kapolri atau mewakili, Bapak Panglima yang atau mewakili, kemudian Kepala BIN atau mewakili, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang mewakili Bapak Jaksa Agung karena beliau ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, memberikan apresiasi yang begitu luar biasa terhadap kolaborasi yang pada saat ini
bisa kita saksikan semuanya terhadap penangkapan pelaku penyelundupan atau mungkin tentang narkoba sebanyak 2 ton. Dan tentunya arahan dari Pak Wakil Ketua Komisi 3 tadi bahwa kita semua tidak akan main-main terhadap barang bukti yang mempunyai nilai yang cukup tinggi, dan itu sudah menjadi atensi dari pimpinan kami, Pak, bahwa tidak ada lagi tuntutan yang diperintahkan dari Bapak Jaksa Agung untuk main-main terhadap penanganan narkoba, khususnya sabu-sabu. Jadi kami siap tadi apa yang dilakukan atau arahan dari Komisi 3 tadi, Pak. Kemudian juga koordinasi kami dengan BNN, Pak, cukup bagus. Itu bisa kita buktikan dari penanganan kemarin yang 1,9 ton, Pak. Itu kita langsung mengeluarkan penetapan status barang bukti dan sudah dilaksanakan pemusnahan barang bukti, dan sebagian nanti dipakai untuk pembuktian di persidangan, Bapak. Dan itu nanti yang melakukan persidangan ada di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Bapak. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang baru Anda saksikan adalah konferensi pers yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia, yang juga bersama tim gabungan dari Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Polda, Kepri, dan juga stakeholder terkait yang langsung dilaksanakan di Dermaga Pangkalan Sarana Operasi BC di Tanjung Uncang, Batam pada hari ini. Yang mana konferensi pers ini merupakan pengungkapan hasil tangkapan narkotika sebanyak 2 ton yang diamankan dari MTC Dragon Tarawa pada Rabu pekan lalu. Pemirsa, kita bisa menyaksikan saat ini dalam konferensi pers terdapat barang bukti 2 ton yang dipampang dalam konferensi pers, dan di dalam 2.000 kemasan sejenis teh gua nyiwang yang berwarna hijau, yang mana saat ditangkap disebut kalau barang tersebut disimpan dalam 67 dus. Dan pemirsa, kasus ini sebelumnya telah terungkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei, yang mana saat itu tim gabungan menangkap MTC Dragon Tarawa yang sudah menjadi target operasi selama 5 bulan terakhir di tengah laut di perairan Kepulauan Riau. Selain itu, pemirsa, tim juga mengamankan 6 awak kapal yang sudah dijadikan tersangka, yang mana 2 warga negara Thailand berinisial WP dan TL, sementara yang lainnya adalah 4 warga negara asal Indonesia yang berinisial HS, LC, FR, dan juga HR. Tidak hanya terkait dengan 2 ton narkotika yang diselundupkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, hari ini dalam konferensi pers, Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Martinus Hukom juga menyampaikan sebelumnya, pemirsa, ini terkait dengan 5 orang awak kapal yang berbendera Thailand saat itu pada tanggal 16 Mei. Kalau kita ingat, saat itu sempat dilaksanakan konferensi pers yang jumlahnya mencapai 1,9 ton narkotika yang diselundupkan. Demikian Breaking News Metro TV saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.